Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat bin Nasabel Balido dengan NIM 114210045 dari kelas Biologi Lingkungan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi biologi lingkungan yang membahas tentang bioindikator dan indeks pencemaran biologi. Ya, jadi ini bukan salah satu tugas yang telah kita pelajari bersama sebelumnya. Ya, jadi pertama kita akan pelajari mengenai bioindikator pencemaran udara. Ya, bioindikator pencemaran udara itu terdiri atas 5 aspek ya. Di sini ada lesions atau lumut kerak, terus ada fungi atau jamur, terus ada bryophyta atau lumut, terus ada tumbuhan herbaceous dan tumbuhan berkayu. Nah, gejala yang diamati itu ada 3 jenis. Ada gejala secara makroskopik. Ya, ada gejala secara makroskopik itu ada daun klorosis atau berubah warna, dan juga ada daun nekrosis atau kerusakan tepi daun, ujung daun kecoklatan. Terus ada perubahan pertumbuhan atau anomalis, misal tangkai daun, rambut dan daun rontok karena tercemar sulfur dioksida. Dan juga ada gejala mikroskopik seperti kerusakan sel, di mana ada gerak plasma kacau, plasmolisis, sel mengkerut, kloroplast menjadi tak terbentuk. Dan juga ada secara psikologis atau biokimia dan perubahan kimia, di mana ada gejala secara ekopsikologis, di mana itu mempengaruhi pertukaran gas dan fotosintesis. Juga gejala secara biokimia yang mempengaruhi tekanan osmotik, gangguan metabolisme asam amino, dan perubahan kimia ya, seperti logam berat yang terakumulasi dalam waktu lama menyebabkan perubahan kimia. Nah, penyebab pencemaran udara itu ada 2 ya. Itu ada faktor internal alamiah dan juga ada faktor eksternal. Nah, faktor internal alamiah itu ada debu, abu, pembusukan sampah organik dan juga kebakaran hutan. Dan juga faktor eksternal. Faktor eksternal ini hasil pembakaran bahan bakar fosil, debu dan gas aktivitas industri, dan pemakaian zat kimia seperti pestisida. Ya, jadi emang ya penyebab pencemaran udara itu tuh mencakupi berbagai aspek ya. Jadi ya, seperti tadi ada karena debu, debu yang berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran, dan juga pekerjaan-pekerjaan berat ya, seperti pembangunan biasa juga menghasilkan debu yang berlimpah, yang itu juga secara nggak langsung dapat mengganggu aktivitas atau mobilisasi dari manusia tersebut. Dan juga pembusukan sampah organik ya. Pembusukan sampah organik ini pun juga sering terjadi, terutama di daerah tempat pembuangan akhir atau IPAL, yang ketika dari mereka sendiri itu melakukan pengelolaan yang itu tuh kurang ini ya, misalnya kurang efektif atau kurang tepat dari pihak IPAL atau TPA, yang menyebabkan suatu miss, dan akhirnya tuh sampah organik yang terkumpul itu tuh mengalami pembusukan. Dan juga kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini tuh emang biasa terjadi dikarenakan beberapa faktor-faktor alamiah dan juga dari manusia tersebut, karena mungkin ada manusia yang melakukan keteledoran seperti membuang puntung rokok sembarangan, dan akhirnya juga yang akhirnya menyebabkan suatu kebakaran yang besar di dalam daerah tersebut. Dan juga yang kedua itu adalah di mana udara panas atau temperatur dan juga kelembapan yang kurang, yang itu menyebabkan daun kering dan akhirnya terbakar pada hutan tersebut. Nah, oke ya. Secara faktor eksternal ya, faktor eksternal itu di mana ada hasil pembakaran bahan bakar fosil. Nah, hasil pembakaran bahan bakar fosil ini yang selalu lumrah terjadi di daerah-daerah kota, di mana pada zaman ini, di mana para manusia memang lebih sering menggunakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan juga batu bara, yang dimana itu akhirnya malah menghasilkan suatu pencemaran udara. Dan juga debu ya, seperti saya jelaskan tadi, debu dan gas aktivitas industri, dan pemakaian zat kimia seperti pestisida ya. Pestisida ini merupakan salah satu zat kimia yang sering dipakai oleh petani untuk melindungi tumbuhan tersebut dari hama. Nah, di sini kita akan menjelaskan juga mengenai macam-macam pencemaran udara ya. Nah, macam-macam pencemaran udara itu ada PU primer, di mana PU primer itu ada nitrogen oksida atau NOx, sulfur dioksida atau SOx, dan hidrokarbon atau HC. Lalu ada karbon monoksida atau CO, dan berbagai partikel lainnya. Nah, terus ada PU sekunder. PU sekunder itu pencemar bereaksi satu sama lain dan menghasilkan pencemar baru yang lebih berbahaya. Contoh ada ozon, ada formaldehida, ada peroksil asil nitrat atau PAN ya, PAN ya, bukan partai. Itu ada PU primer tadi, ada nitrogen oksida, sulfur dioksida,
hidrokarbon, karbon monoksida dan berbagai partikel lainnya ya. Itu masuk banyak seperti CO2 pun juga termasuk ya, CO2 atau karbon dioksida yang biasa sering muncul dari beberapa aktivitas mesin dan juga aktivitas para perokok, dan juga ada polusi sekunder di mana pencemar bereaksi satu sama lain menghasilkan pencemar baru yang lebih berbahaya ya. Seperti tadi seperti ozon, formaldehida, peroksil eksil nitrat. Lalu ada sumber pencemar udara ya. Jadi kan kalau tadi kan kita lebih ke macam-macam pencemaran udara, di mana ada pencemar udara primer dan pencemar udara sekunder. Ya kita akan belajar ke bagian sumbernya ya. Jadi untuk sumber dari pencemar udara ini sangat banyak. Itu ada SO2, HCl, Cl2, fluor. Fluor itu terdiri dari HF, F2, H2SI dan juga S2F4. Terus nitrogen yang terdiri NO2, N2O3, N2O4 dan NO. Nah, SO2 itu adalah insinerator yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, pabrik kimia, pabrik pemproses besi dan baja, pembuatan semen, batu bata, keramik, kaca dan pelepasan asap buangan. Itu biasa muncul dari aktivitas-aktivitas tersebut si SO2 ini. Dan juga ada HCl dan Cl2. HCl dan Cl2 ini biasanya muncul dari pabrik berbahan bakar fosil ya, seperti pabrik PLTU dan juga yang lain sebagainya. Terus ada pupuk, ada pabrik pupuk, pabrik plastik dan juga industri kaca, yang dimana aktivitas industrinya ini itu menggunakan bahan bakar fosil dalam melakukan segala aktivitas mesinnya. Nah, dan juga ada fluor ya. Fluor ini terdiri dari HF, F2, H2SI dan S2F4, di mana ini terdiri dari pabrik-pabrik juga seperti pabrik batu bata, pabrik besi dan baja, pabrik semen, pupuk fosfat dan juga pembakaran limbah. Lalu nitrogen NO2 atau N2O3 atau N2O4 dan NO. Nah, di mana ini berasal dari asap kendaraan motor, pembangkit tenaga. Terus ada pabrik bahan kimia dan pembakaran limbah, pemanasan dari RT dan industri. Gitu ya. Nah, terus ada ini, ketika kita mempelajari pencemaran udara, pastinya ada keterkaitan antara pencemaran udara dan juga sebab akibat yang diakibatkan, sebab dan akibat yang timbul dari pencemaran udara ini, di mana si pencemaran udara menjadi sebab dari adanya beberapa komponen-komponen biotik dan abiotik yang terugikan oleh pencemaran udara itu. Nah, di sini salah satunya adalah pada tumbuhan ya, pada jaringan tumbuhan, karena kita juga konteksnya ke arah biologi lingkungan, di mana kita akan mempelajari respon sel dan jaringan tumbuhan khususnya daun terhadap pencemaran udara. Nah, pertama, kenapa daun ini menjadi salah satu sampling kita dalam mempelajari respon suatu sel tumbuhan ketika terkena pencemaran udara. Mengapa daun? Karena daun memiliki beberapa sifat, di mana daun ini memiliki sifat yang peka, dan yang kedua, paling sering dan mudah terpapar oleh sumber pencemaran udara. Yang ketiga, pencemar dapat melekat pada permukaan daun atau tersimpan di dalam. Yang keempat, terdapat dua proses penting di daun, yaitu ada fotosintesis dan transpirasi. Nah, kita kembali ke ini. Dua proses penting di daun, fotosintesis dan transpirasi. Fotosintesis ini merupakan salah satu proses pada daun, di mana daun ini pada tumbuhan, di mana pada tumbuhan ini terdapat proses pemasakan atau gimana si tumbuhan ini tuh menggunakan energi dari cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis, yang dimana proses fotosintesis ini akan memperkuat atau menambah metabolisme dari sel-sel tumbuhan yang ada pada tumbuhan tersebut. Transpirasi ya, transpirasi itu ada proses pernapasan dari tumbuhan. Oleh karena itu proses transpirasi ini tuh berada pada bagian daun selnya. Ya, maka dari itu memang ya, kalau untuk tumbuhan itu memang kalau kita mau mempelajari respon tumbuhan terhadap pencemaran udara yang ada pada kota, kita menggunakan daun dari tumbuhan tersebut itu sebagai analisis kita terhadap seberapa buruk ya, pencemaran udara, dan kita bisa mengkaitkan dengan respon si sel-sel yang ada pada daun ini
melalui tumbuhan itu ya. Ya, jadi memang ada beberapa respon-respon yang dihasilkan oleh sel daun ya, terutama terhadap logam berat dan juga lain sebagainya. Nah, pertama ya, respon sel daun terhadap logam berat itu biasanya itu perubahan atau termodifikasinya struktur internal kloroplas. Lalu yang kedua, mempengaruhi ketebalan membran dan penumpukan tilakoid. Lalu yang ketiga, perubahan jumlah kloroplas dan volumenya. Ya, kloroplas ini merupakan salah satu bagian dari daun yang menghasilkan beberapa sel-sel pada daun, yang dimana sel-sel ini itu memberikan warna dari daun tersebut. Jadi jika terkena pencemaran udara oleh logam berat, biasanya daun itu tuh akan mengalami perubahan warna. Nah, yang ketiga, seperti saya jelaskan tadi, perubahan warna, klorosis daun sebelumnya umpamanya karena klorofil berkurang. Nah, jadi begitu. Itu karena logam berat ya. Logam berat itu biasanya dihasilkan oleh aktivitas pabrik. Nah, jika terhadap aluminium ya, kalau respon sel daun terhadap aluminium itu pun juga banyak, di mana pencemaran aluminium dapat menghambat pembelahan sel dan sintesis protein, dan juga mengakibatkan kerusakan pada kromosom daun ya. Kromosom itu merupakan salah satu sel daun yang digunakan untuk bermetabolisme, dan juga mempengaruhi fungsi ribosom, aparatus Golgi, dan retikulum endoplasma ya. Jadi tiga komponen yang saya jelaskan tadi seperti ribosom, aparatus Golgi, dan retikulum endoplasma itu juga merupakan komponen daun yang digunakan untuk melakukan proses metabolisme pada tumbuhan tersebut ya. Lalu ada respon sel daun terhadap gas asam ya, gas asam HCl, SO2, dan NO2 ya. Tadi kita sudah menjelaskan ya terhadap logam berat, aluminium, dan juga melalui gas asam, di mana ultrastruktur rusak berat terbentuknya noda-noda nekrotis pada permukaan daun, terus dapatnya kerusakan jaringan pada urat daun, plasmolisis dan rusaknya jaringan epidermis dan mesofil terletak di bawahnya, kerusakan sitoplasma, palisade parenkim dan jaringan di dekatnya, dan perubahan fungsi sel pelindung, perubahan stroma, dan mempengaruhi fungsi klorofil. Terus ada erosi lapisan lilin, penurunan daya tahan terhadap parasit, dan berkurang kemampuan mencari sari-sari makanan ya. Terus ada ya, pokoknya memang ini memang banyak sekali yang ditimbulkan oleh banyak sekali respon dari sel daun yang ditimbulkan oleh beberapa jenis pencemaran udara. Seperti yang tadi saya jelaskan dari awal, kan tadi ada pencemaran karena logam berat, pencemaran karena gas asam, dan juga pencemaran dikarenakan aluminium ya. Nah, ini yang sering dibahas di TL juga ya. Jadi sering terjadi salah satu siklus di suatu daerah, terutama daerah yang memiliki bentang alam kars atau memiliki daerah yang didominasi oleh kars, baik secara litologi batuannya dan juga lain sebagainya. Dan itu juga sering terjadinya hujan asam ya, dimana hujan asam ini tuh selalu memberikan suatu efek terhadap suatu daerah, yang dimana akhirnya membentuk suatu bentuk lahan solusional. Nah, di sini juga ada beberapa indikator mengenai sel-sel daun yang dimana mereka mengalami atau mereka ini memberikan suatu respon dikarenakan adanya hujan asam tersebut. Nah, pertama ya, itu ada jumlah dan tingkat muka permukaan daun bertambah sejalan dengan pH dan frekuensi perlakuan hujan asam yang semakin tinggi. Jadi memang ya, dari tiap makhluk hidup itu pasti memiliki standar atau kapabilitas pH-nya sendiri-sendiri. Nah, jadi semisalkan frekuensi perlakuan hujan asam yang semakin tinggi pada suatu daun, nah, dan juga pH-nya itu tuh nanti akan semakin rendah. Nah, di situ akan si daun ini tuh atau sel daun ini itu akan mengalami suatu perlakuan yang berbeda dari sebelumnya. Perlakuan dari si daun ini tuh pasti akan mengalami suatu kerusakan yang itu semakin menjalar di sel-sel daun itu dikarenakan pH yang semakin rendah dan rendah. Dan juga ada kerusakan awal yang terjadi pada sel epidermis, kemudian pada sel mesofil, lalu terjadi nekrosis, terbentuk formasi rongga-rongga baru pada permukaan daun, dan rongga ini menjadi piring pengumpul hujan asam berikutnya sehingga makin besar kerusakannya. Ya, di
Di sini juga akan dijelaskan mengenai respon silem batang terhadap pencemaran udara, di mana silem itu akan mempengaruhi pembentukan lingkaran tahun ya, dan juga akan jika mengandung logam berat, analisis unsur dilakukan pada dinding sel korteks. Nah, terus ada beberapa respon akar terhadap pencemaran udara. Nah, di situ ada gangguan pertumbuhan epidermis akar dan korteks, terjadinya modifikasi anatomi akar tumbuhan dan bentuk lokasi dalam sitosol dan mitokondria akan mengalami suatu perubahan, dan tingkat emisi industri yang semakin tinggi mengurangi jumlah mikoriza akar pada pohon. Ya, jadi begitu ya kurang lebihnya dari saya. Terima kasih banyak. Jika masih ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Tapi ya berkat ada tugas ini saya bisa kembali meninjau materi-materi yang harus saya pelajari untuk UTS besok. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen. Maafkan kesalahan saya juga. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.